Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Iva. Kali ini Iva mau review buku Born to Explore Generasi Langgas. Jadi buku ini berbeda dari buku-buku sebelumnya yang Iva review. Buku ini adalah catatan perjalanan traveling ke Eropa selama 12 hari yang ditulis oleh Yoris, Dila Amran, Eka, Cindy, dan Eva. Jadi di buku ini mereka melakukan perjalanan ke Eropa hasil dari menang lomba foto, dan itu digagas oleh Gagas Media, Generasi Langgas, Yoris, dan Dila Amran. Seperti apa sih perjalanan traveling mereka sebagai generasi milenial ataupun generasi Langgas? Buku ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang mau belajar banyak hal, khususnya tentang generasi Langgas. Dan buku ini diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2017. Jadi, perjalanan ke Eropa dimulai dari lomba foto yang diadakan oleh Dila Amran, Yoris Sebastian, Gagas Media, dan Generasi Langgas. Jadi di foto ini mereka itu berlomba-lomba gimana sih cara bikin caption, cara menampilkan foto yang bagus. Kemudian diambillah 3 pemenang, yakni Oki, Eva, dan Cindy. Di kesempatan ini sebenarnya kita belajar bahwa ikut lomba di media sosial bukan untuk menang saja, tapi lebih dari itu kita belajar tentang mengasah kreativitas diri, berkenalan satu sama lain melalui media sosial, dan menjalin komunikasi yang intens dari berbagai kalangan. Dan di sini Yoris dan Dila melihat bahwa generasi milenial itu adalah generasi yang komplit banget, suka cari tahu dan bisa diajak untuk maju gitu. Dila dalam hal ini ada Oki, Eva, dan Cindy memulai perjalanan di Eropa selama 12 hari, dan itu adalah perjalanan pertama mereka menggunakan tas backpacker. Gimana? Jadi serunya di perjalanan ini. Selanjutnya, di buku ini kita belajar gimana sih jadi fast generation, tapi bukan instant generation. Artinya, generasi milenial itu kita tumbuh dengan cepat karena berbagai informasi, berbagai kebutuhan bisa kita temui melalui online. Artinya, dalam perjalanan ke Eropa mereka dibantu oleh media sosial, aplikasi-aplikasi untuk belanja online. Jadi tidak perlu lagi untuk mencari tahu apa sih kebutuhan mereka untuk traveling. Jadi mereka tinggal searching di internet dan melakukan perbelanjaan di belanja online. Selanjutnya, ada banyak hal yang ada di cerita ini, bahwa di Eropa itu, khususnya di Paris, mereka lebih tahu tentang bonjour. Artinya setiap ketemu dengan orang-orang, salam hangat dan salam sapa itu wajib. Dan itu mereka biasakan ketika di Paris, karena untuk merekatkan tali persaudaraan antara yang satu dengan yang lain meskipun itu tidak kenal. Dan itu kebiasaan baik loh, dan harus diterapkan dalam diri kita untuk menjalin silaturahim satu dengan yang lain. Dan tidak hanya itu, kita belajar tentang gimana sih traveling yang baik, dan kita menyiapkan berbagai hal. Tidak lupa pula aplikasi-aplikasi yang di dalam HP harus kita jadi patokan mau kemana kita setelah ini gitu, tempat-tempat visit list yang akan dikunjungi. Tidak lupa pula istirahat, dan yang paling penting kalau kita mau traveling, kita harus cari tahu tempat yang benar-benar di situ berkumpul penduduk lokal. Salah satunya pasar tradisional. Jadi pasar tradisional itu adalah salah satu tempat yang harus kita kunjungi sebagai traveler untuk berinteraksi dengan penduduk lokal, untuk tahu apa sih yang harus kita lakuin, apa sih yang menarik dari sebuah daerah, sebuah negara, dan itu dilakukan oleh mereka dalam tulisan ini. Selanjutnya, hal yang paling menarik yang menjadi perbandingan antara negara kita dengan negara maju, bahwa revolusi industri 4.0 ini sudah dijalankan oleh negara-negara maju. Jadi selama di Paris, selama di Eropa, mereka melakukan perbelanjaan secara online. Jadi tenaga-tenaga manusia itu sangat berkurang sekali, digantikan oleh peran teknologi yang bagi teman-teman traveler jangan lupa untuk bagaimana kelola uang atau money management. Artinya kita mungkin tidak tahu pengeluaran kita di daerah traveling kita. Kadangkala kita menemukan
tempat makan yang mahal atau tempat penginapan yang mahal, dan itu harus jadi pertimbangan juga bagi teman-teman yang mau jalan-jalan. Dan buku ini sangat rekomendasi sekali bagi teman-teman milenial yang mau traveling atau mau belajar gimana sih cara jadi milenial yang baik. Bagaimana ketika milenial mampu mengaplikasikan kreativitasnya, mampu mengaplikasikan passionnya, dan hal-hal baik lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.